Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Rosida. Saya mahasiswa profesi nurse dari Stikes Muhammadiyah Palembang. Adapun tujuan saya hari ini yaitu saya akan menyampaikan cara pemasangan infus sesuai dengan standar operasional prosedural. Adapun pengertiannya sendiri yaitu melakukan pemberian cairan ataupun pemberian obat langsung ke pembuluh darah vena dalam jangka waktu yang lama dan jumlah yang banyak dengan menggunakan infuset. Adapun tujuannya sendiri yaitu untuk memberikan terapi obat dan juga untuk memberikan kebutuhan cairan dan elektrolit. Baiklah, kita langsung saja ke alat-alat yang harus kita siapkan. Baiklah, ini adalah alat-alat yang harus kita persiapkan saat akan melakukan pemasangan infus, yaitu ada botol infus, ada selang infus, ada tourniquet, ada boket, ada bengkok, ada plester dan gunting, kemudian ada alkohol swab atau kapas alkohol, kemudian ada handscoon, masker, dan juga spalek. Spalek ini digunakan pada anak-anak, kemudian ada hand sanitizer, kemudian ada perlak dan juga kertas atau buku catatan untuk mencatat dokumen. Dan ini sebagai tiang infus. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak, perkenalkan, saya perawat Lutfi. Saya yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 8 sampai pukul 2 siang nanti, Pak. Adapun tujuan saya ke sini yaitu saya ingin meminta persetujuan dari Bapak untuk melakukan pemasangan infus pada anak Bapak. Tujuannya supaya bisa diberikan cairan agar anaknya tidak dehidrasi. Kemudian juga nanti obatnya itu dimasukkan juga melalui infus. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Jika bersedia, mohon kerjasamanya Pak ya. Waktunya kurang lebih 15 menit. Bapak, boleh tolong disebutin nama anaknya? Namanya anak A. Usia? Usianya 4 tahun. Jenis kelaminnya? Jenis kelaminnya laki-laki. Oh iya benar. Oke Pak, nanti kita pasang ya Pak ya. Mohon kerjasamanya Pak. Terima kasih. Oke, baiklah. Setelah kita meminta persetujuan dari orang tua, selanjutnya kita mendekatkan alat dan mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, kita menggunakan handscoon dan masker. Adek, kita pasang infus ya. Pasang infusnya nanti nggak sakit kok. Bentar aja. Nah, nanti infus itu supaya adiknya bisa dikasih obat dan nanti biar cepat sembuh, biar bisa cepat main. Kemudian kita siapkan infuset ke tiang. Kita dekatkan bengkok dan juga selang infus. Kita pasang selang infus terlebih dahulu. Kita sambungkan ke dalam botol infus.
Jika sudah tersambung dengan botol infus, kita alirkan dulu cairan infus ke selang infus dan buang udara yang ada di dalam selang infus. Kita gunakan bengko untuk mengeluarkan airnya. Jika udara sudah keluar, kita letakkan dulu selang infus. Kemudian kita pasang perlak. Kita pasang perlak dulu ya. Kita taruh mainannya di sini. Jika pada anak-anak itu lebih baik minta bantuan kepada orang tua, karena biasanya anak-anak itu akan lebih susah untuk dilakukan pemasangan infus karena anak tersebut rewel. Kemudian gunakan tourniquet. Adiknya genggam ya, genggam. Pintar. Setelah itu, kita cari pembuluh darah vena yang sangat terlihat dan kemudian kita pasang aboket. Sebelum kita memasang aboket, sebaiknya kita bersihkan area yang akan dilakukan pemasangan infus tersebut. Untuk melakukan pembersihan area yang akan dilakukan pemasangan infus bisa dilakukan dengan sekali usap ataupun menggunakan seperti lingkaran dari dalam keluar. Kemudian kita pasang aboget. Adiknya genggam ya deh, jangan nangis. Kita mau masang mainan supaya adiknya bisa cepat sembuh dan main lagi ya. Sayang. Kemudian kita lihat terlebih dahulu apakah darah keluar dari aboket atau tidak. Jika darah sudah pasti keluar, kita lanjutkan penusukan dan kemudian kita sambungkan selang infus ke aboket. Kemudian sebelum itu kita lepas lebih dahulu tourniquet. Kemudian kita plester. Setelah kita plester, kita coba alirkan infus setnya terlebih dahulu. Jika sudah dipastikan lancar, kita matikan lagi. Kita pasang stolep karena pasien kita ini adalah pasien anak-anak berusia 4 tahun. Kita pasang stolep itu pada pergelangan tangannya ya. Kita pasang stolep, kemudian kita lapisi dengan kaca dan juga kita plester. Kita lapisi dengan kaca, kemudian kita plester. Setelah selesai kita plester, kita atur lagi aliran infusnya. Jika sudah jalan dan lancar, kita atur tetesannya sesuai dengan anjuran dokter ataupun sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah, kita rapikan alat. Wah, adiknya pintar ya, nggak nangis, nangisnya sebentar aja. Kemudian kita melakukan cuci tangan. Setelah cuci tangan, kita rapikan pasien
Baiklah Ibu, Adik, Bapak semuanya, pemasangan infusnya sudah selesai. Nanti untuk orang tua, tolong dilihat untuk infusnya. Jika infusnya sudah sedikit, tolong panggil ke perawat ataupun tekan tombol perawatnya ya Bu. Bagaimana Ibu perasaannya setelah anaknya dipasang infus? Baiklah Ibu, terima kasih ya Ibu, terima kasih banget untuk kerjasamanya, terima kasih ya Adek, pintar sekali. Saya permisi dulu Bu ya. Nanti jika ada yang dibutuhkan, butuh bantuan saya, boleh panggil langsung ke counter ataupun tekan tombol perawatnya. Assalamualaikum. Baiklah, setelah kita selesai melakukan tahap kerja, kita melakukan dokumentasi. Dokumentasi tadi pada alat-alat yang kita sediakan itu ada kertas dan pena. Di situ kita catat atau kita dokumentasikan nama pasien, jenis kelamin, usia, kemudian waktu pemasangan infus, kemudian tanggal pemasangan infus, kemudian jenis infus yang dipasang atau jenis cairan infus yang dipasang, kemudian jumlah tetesan yang diberikan. Baiklah, terima kasih untuk kesempatannya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf karena memang saya juga masih proses belajar dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Baiklah teman-teman, di sini saya mempunyai peralatan untuk memasang infus menggunakan alat yang ada di rumah atau barang-barang yang ada di rumah. Di sini saya mengikuti kuliah daring atau online dengan keterbatasan peralatan sehingga saya memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah saya. Jadi buat teman-teman yang mengalami seperti saya kuliah daring dan harus melakukan praktikum, boleh diikuti cara saya menggunakan alat-alat yang atau barang-barang yang kita punya di rumah. Untuk cairan infus sendiri ini saya menggunakan botol air mineral. Saya isi sedikit dengan air. Kemudian selang infus di sini saya menggunakan handset. Setelah itu tiang infus ini saya menggunakan pegangan pada sapu atau istilahnya itu gagang sapu. Ada yang tahu gak sih gagang? Kemudian untuk aboketnya sendiri kebetulan di sini saya ada jarum. Jadi saya istilahkan jarum ini sebagai aboket. Kemudian torniket, saya di sini torniket menggunakan tali rafia. Di sini ada kapas alkohol, saya menggunakan kapas biasa. Kemudian perlak, di sini perlak saya kebetulan ada kanebo, jadi saya menggunakan kanebo sebagai perlak. Kemudian ada bengkok, di sini saya menggunakan mangkuk. Bengkok ini saya menggunakan mangkuk kecil. Kemudian sarung tangan kebetulan saya ada di rumah. Kemudian masker, di sini saya menggunakan masker kain karena berhubung memang di rumah nggak punya atau nggak ada masker bedah yang biasa kita pakai di rumah sakit itu. Kemudian untuk spalek, biasanya pemasangan infus pada anak kecil itu menggunakan spalek. Di sini saya menggunakan kardus yang saya isolasi. Kemudian hand sanitizer, kebetulan di rumah juga ada sedia hand sanitizer, jadi saya bisa pakai. Mungkin untuk teman-teman yang tidak ada hand sanitizer di rumah bisa menggunakan botol sisa parfum atau apapun itu diisi dengan air. Kemudian plester, di sini plester saya menggunakan isolasi memang karena keterbatasan keterbatasan barang, jadi saya menggunakan isolasi. Kemudian gunting juga di sini saya menggunakan gunting biasa yang biasa dipakai di rumah-rumah. Kemudian sedia alat tulis, di sini ada kertas. Alat tulis ini dilakukan untuk melakukan mencatat pendokumentasian. Jadi itulah tadi teman-teman untuk kreasi pemasangan infus dengan alat
ataupun barang yang ada di rumah yang bisa kita manfaatkan dengan baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.